Hai guys, kembali lagi bersama kami di Gainers vs Losers PT CGS CMB Sekuritas Indonesia. Kali ini kita akan membahas saham-saham yang masuk ke dalam top gainers dan juga top losers periode 22 Februari sampai dengan tanggal 1 Maret 2022. Yuk kita langsung aja untuk membahas saham yang pertama. Nah, saham yang pertama ada top gainers di mana periode 22 Februari sampai dengan 1 Maret 2022 ada saham ITMG yang mengalami kenaikan sebesar 23,79% ke level 27.650. Nah, kalau kita perhatikan katalis dari kenaikan ini adalah bahwa ITMG mengeluarkan laporan laba ruginya di mana laba bersih naik ya sebesar 1.104,9% menjadi 475,57 juta US dollar di akhir tahun 2021. Dan ini kalau kita perhatikan berbanding terbalik di tahun 2020 di mana mencatatkan laba bersih hanya sebesar 39,40 juta US dollar. Kami juga mengcover saham ITMG dengan fundamental di mana targetnya adalah sebesar 19.200 dengan rekomendasi hold. Demikian untuk katalisnya dan kita langsung aja untuk masuk ke dalam teknikal dari ITMG. Ya, di layar teman-teman ada pergerakan chart dari ITMG ya. Jadi kalau kita perhatikan ITMG ini memang cenderung menguat ya, walaupun secara midterm memang sideways cenderung mengarah menguat ya. Dan kalau kita perhatikan juga ini ada korelasi juga dari indikator OBV yang juga cenderung terjadi penguatan. Dan secara short term MACD-nya masih bergerak tren menguat juga ya secara short term. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan ITMG ini akan menguji level resistennya di 28.000 teman-teman. Jadi kalau 28.000 nanti break level resistennya, ini peluang naik masih cukup terbuka dengan resisten kedua di level 30.200. Namun sebaliknya bila level resisten 28.000-nya ini nggak kuat dalam arti tidak break, ini peluang akan cenderung swing terbuka ya dengan support pertama di 25.900 dan support kedua di 23.825. Demikian pergerakan dari analisa teknikal ITMG. Untuk top losers periode 22 Februari sampai dengan 1 Maret 2022 ada saham Yellow atau biasa dikenal Yellow Integra Datanet yang mengalami penurunan sebesar 11,51% ke level 130. Kalau kita perhatikan dari katalis Yellow sendiri bahwa sebenarnya Yellow juga membidik pendapatan di kuartal 1 tahun 2022 ini sebesar 143 miliar. Yang dimana potensi itu akan terjadi kenaikan teman-teman dibandingkan di kuartal 1 tahun 2021 yang hanya sebesar 1,5 miliar rupiah. Nah, kita langsung aja untuk membahas dari teknikal Yellow. Ya, di top losers ada saham Yellow yang tadi saya sudah jelaskan dari terjadi penurunan, dan kalau kita perhatikan memang dari chart teman-teman lihat pergerakan Yellow ini memang secara midterm memang cenderung melemah ya. Dan kalau kita perhatikan untuk pergerakan sekarang nih akan menguji level supportnya di 120 ya teman-teman. Jadi so far kalau kita perhatikan untuk gerakan dari Yellow ini memang akan menguji 120, bila mana 120-nya ngebreak. Ini hati-hati karena dia akan cenderung turun dengan level support kedua di 109 atau 109. Namun bila mana level tersebut tidak break, peluang naik atau rebound agak terbuka ya. Dengan resisten di 147, resisten pertama dan resisten kedua itu di 170. Nah, secara short term. Jadi kalau kita perhatikan memang dari beberapa indikator memang masih cenderung lebih volume juga cenderung lebih rendah juga ya. Jadi memang kalau kita perhatikan ini akan menguji nih untuk support dari Yellow sendiri. Demikian untuk saham Yellow. Untuk top value ada saham BBRI yang dimana total transaksi BBRI per 22 Februari sampai dengan 1 Maret 2022 yakni sebesar 5,4 triliun. Dan pada tanggal 1 Maret closing marketnya berada di level 4.630. Nah, katalis dari BBRI ini sendiri bahwa sebenarnya BBRI akan tebar dividen sebesar 26,4 triliun rupiah atau 85% dari laba bersih tahun 2021. Dan kami mengcover fundamental dari saham BBRI dengan target valuasi sebesar 5.000.
Kita langsung aja untuk bahas dari analisa teknikalnya ya. Sekarang kita masuk ke dalam top value, dimana kalau kita perhatikan dari analisa teknikalnya bahwa pergerakan BBRI ini bergerak uptrend teman-teman. Dan kalau kita perhatikan memang korelasinya volume menguat ya, walaupun kita tahu pada hari tanggal 1 Maretnya terjadi pelemahan 1,76%, namun so far masih dalam tren penguatan ya secara short term ya kalau kita perhatikan. Dan kalau kita lihat sebenarnya untuk BBRI ini kan akan menguji level support pertamanya di 4.550 dan juga support keduanya di 4.430. Nah, bila level support dari kedua ini kuat, memang peluang naik masih cukup terbuka ya teman-teman, dengan level resisten pertama di 4.730 dan juga resisten kedua di 4.800. Demikian untuk analisa teknikal dari BBRI. Sekian gainers versus losers periode 22 Februari sampai dengan 1 Maret 2022. Sampai jumpa pada gainers versus losers selanjutnya. Yang muda, yang berinvestasi.